Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Mutiara Fona. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir algoritma pemrograman saya yang berjudul Kalkulator Statistika Berbasis Object Oriented Programming dan Command Line Interface. Proyek ini berawal dari sebuah studi kasus. Lune ingin membuat sebuah program kalkulator statistik yang interaktif. Kebanyakan dari kita kalau menghitung data statistik secara manual, mulai dari nyari rata-rata, median, standar deviasi, sampai analisis hubungan dua data pakai regresi linear, pasti pusing dan rawan salah hitung karena rumusnya yang lumayan panjang. Oleh karena itu, di sini saya membangun sebuah solusi berupa program kalkulator interaktif menggunakan bahasa Python sesuai dengan batasan yang ada di soal. Program ini wajib memenuhi beberapa syarat utama, yaitu murni menggunakan konsep Object Oriented Programming berjalan di command line interface. Tidak boleh menggunakan library eksternal seperti Pandas atau NumPy untuk perhitungan statistiknya, serta wajib memiliki error handling agar program tidak mudah crash saat dijalankan. Jadi, struktur program dan konsep OOP, sekarang kita masuk ke bagian bedah kode dan strukturnya. Dalam kode ini, saya mengimplementasikan konsep OOP dengan membuat satu kelas utama bernama kalkulator statistika. Di dalam kelas ini ada sebuah properti berupa dictionary kosong yang self dataset. Wadah inilah yang nantinya bertugas menampung semua dataset yang dibuat oleh pengguna secara dinamis. Nah, untuk mengelola dataset tersebut, saya membuat 3 fungsi dasar. Yang pertama ada membuat dataset. Nah, buat dataset ini berfungsi untuk membuat wadah data baru berdasarkan nama unik yang diinput oleh user. Lalu kita ada menghapus dataset. Hapus dataset untuk menghapus dataset yang tidak diperlukan lagi dari sistem. Lalu di sini ada menambah data. Menambah dataset digunakan untuk memasukkan angka-angka atau nilai numerik ke dalam dataset yang sudah dipilih. Nah, lalu di sini ada inti dari kalkulator ini. Nah, pada metode perhitungan statistiknya yang semuanya saya breakdown manual tanpa library bantuan, fitur hitungnya dibagi menjadi 2 kategori besar. Pertama, ada statistik deskriptif untuk satu dataset yang dirangkum dalam fungsi summary. Di sini program bisa menghitung mean, median, yang rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah data menggunakan sum atau len, sehingga median dicari dengan mengurutkan data terlebih dahulu lalu mengambil nilai tengahnya. Lalu di sini ada range dan varian didapat dari selisih nilai maksimum dan minimum. Sedangkan varians dihitung dengan mencari rata-rata dari kuadrat selisih setiap data dengan meannya. Lalu di sini ada standar deviasi, didapat dengan mengakarkan nilai varians menggunakan fungsi math_sqrt. Lalu di sini ada quartile atau EQR. Program akan memotong data menjadi bagian atas dan bawah untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, lalu menghitung interquartile range dari selisih Q3 dan Q1. Di sini saya juga memasang proteksi di mana data harus minimal berjumlah 4 agar kuartilnya bisa dihitung secara ideal. Kategori kedua, kategori ke Lalu ada kategori kedua adalah analisis hubungan dua variabel, variabel X dan Y. Di sini terdapat fungsi korelasi. Fungsi korelasi menggunakan rumus korelasi Pearson untuk mengukur seberapa kuat hubungan linear antara uh, mengukur seberapa kuat hubungan linear antara dua dataset. Lalu
Di sini ada regresi. Regresi membentuk model regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, sekaligus menghitung koefisien determinasi R kuadrat dengan menguadratkan nilai korelasi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu di sini ada program dan error handlingnya. Untuk menjalankan programnya, di bagian paling bawah kode terdapat program utama yang dibungkus dalam perulangan while true. Begitu program dijalankan, pengguna akan langsung dihadapkan pada menu interaktif CLI nomor 1 sampai 7 untuk olah data dan nomor 0 untuk keluar dari program. Sebagai contoh yang sudah saya uji, dan berhasil keluar di output laporan ini, saya membuat dua dataset, yaitu jam tidur, jam tidur Tiara, dan konsentrasi Tiara. Setelah memasukkan datanya, saya mencoba fitur nomor 6, yaitu regresi linear. Hasilnya, program sukses mengeluarkan model regresi Y sama dengan 45,000 tambah 5,000x dengan korelasi persen dan nilai R kuadrat sebesar 1,0, artinya terdapat hubungan linear positif yang sempurna antara jam tidur dan tingkat konsentrasi pada simulasi data ini. Saya napas betul kan? Ya. Belum. Tunggu. Nanti kita potong aja. Terakhir, untuk mengantisipasi kesalahan pengguna, saya juga sudah menerapkan error handling menggunakan uh, error handling. Mana nih, Cok? Terakhir, untuk mengantisipasi kesalahan pengguna, saya sudah menerapkan error handling menggunakan block try expect value error pada bagian input nilai. Jadi, kalau program meminta input angka, tetapi pengguna tidak sengaja memasukkan huruf, program tidak akan error atau mendadak berhenti, melainkan akan memunculkan pesan peringatan ramah, seperti input harus berupa angka. Jadi kesimpulannya, proyek akhir kalkulator statistika ini telah berhasil mengintegrasikan konsep OOP di Python untuk memecahkan masalah perhitungan statistik secara mandiri, akurat, dan interaktif tanpa ketergantungan pada library pihak ketiga. Program ini sangat ringan, terstruktur, dan sudah siap digunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai proyek akhir ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.